manajer Gim, seorang pria normal biasa, pekerja bank lokal. Kehidupannya berputar dan berubah 180 derajat ketika putrinya menghilang. Masa lalunya terungkap. Orang yang membuat dunia intelijen utara dan selatan panik di masa lalu. Tujuannya hanya satu, mencari putrinya dan memastikan orang-orang di balik ini mendapat balasan yang kejam. Dibantu dua rekannya yang tak kalah gilanya. Serial ini diangkat dari komik manhwa berjudul Manajer Gim. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Sebuah bus berhenti di halte. Ini jam malam, di mana para pekerja kantor pulang. Pria parubaya ini bernama Gim, lebih sering disebut manajer Gim. Hanya orang biasa dengan rutinitas sama setiap hari. Seorang supir taksi terpaksa mengalah, melihat mobil para preman menghalangi jalannya. Tak lama Gim lewat. Si berandalan malah membuang puntung rokok padanya. Gim hanya tersenyum dan pergi. Saat berjalan kembali, mobil si preman melaju kencang dan menabraknya. Mereka marah dan memanggil manajer Gim. Gim tak peduli dan akan pergi. Mereka menuduhnya merusak mobilnya, mencoba meminta ganti rugi. Gim mencoba meminta maaf. Dia tak apa-apa, dia akan pergi saja. Karena tak mendapatkan apa-apa, mereka menyuruh Gim pergi. Tapi salah satunya memukul manajer Gim. Gim hanya diam, mengambil kacamatanya seolah tak terjadi apa-apa, melanjutkan perjalanan pulang. Inilah rumah manajer Gim, ayah tunggal yang membesarkan putrinya sendirian. Paginya Gim bangun dari tidurnya, memulai pekerjaan rumah memasak untuk putrinya. Lalu bersiap untuk pergi ke kantor, menata makanan di meja makan. Segera membangunkan putrinya, dia sudah telat. Inilah putri semata wayangnya, Gim Minji. Minji marah ke ayahnya, dia tak perlu sarapan. Gim Minji juga bersiap untuk berangkat ke sekolah. Gim lalu mengisi formulir data yang disediakan sekolah. Minji menyebutkan nama teman dekatnya dan nomornya. Minji keluar rumah dan menunggu bus. Paman Lim, pemilik laundry, menyapanya. Bus datang dan Minji segera naik. Minji dalam perjalanan ke sekolah, dia sempat hampir jatuh. Akhirnya mendapatkan tempat duduk, melirik teman sekolahnya yang bernama Nahun. Akhirnya Minji sampai ke sekolah. Tak lama Gim keluar dari rumah. Pak Lim, pemilik laundry, menyapanya. Meminta maaf dia tak membantunya semalam. Dia terlalu takut. Gim mengatakan tak apa-apa. Dia juga pasti sama sepertinya. Lalu dia pun segera bergegas. Untunglah naik bus tepat waktu. Bus hari itu sangat padat. Inilah yang setiap hari dia alami. Bang Sangseng adalah tempat manajer Gim bekerja. Dia adalah pekerja kantoran biasa, manajer bagian kredit. Memeriksa data keuangan kantor adalah kegiatan harinya. Dia menyerahkan data pada kepala cabang soal tagihan kartu kredit perusahaan karena tak ada bon yang disertakan. Kepala gang marah padanya. Apa dia tak melihat situasi? Berusahalah fleksibel. Tulis saja itu pengeluaran makan kantor. Menyuruh Gim pergi. Gim sedang asik di depan komputernya. Beberapa hari lagi Minji akan ulang tahun. Berniat membelikannya hadiah. Gim sempat bertanya ke Sang A, rekan kerjanya, tentang hadiah ulang tahun putrinya.
Sang A menyarankan dia bertanya langsung ke putrinya, atau dia bisa membantunya sore nanti sepulang bekerja. 자꾸 비하기만 하고 물어보면 좋은데. 그렇죠 뭐. 늦게 하나 보네. 출발해야 합니다. Sementara di sekolah, Minji sedang di kelas. Saat itu jam istirahat. Temannya Horyong datang meminjam baju olahraganya. Minji sering menjadi rundungan teman sekelasnya, terutama gadis ini, Ju Heri, putri keluarga kaya. Dia dan gengnya selalu mengejek Minji bau. Minji pergi ke kamar mandi. Dua orang anggota geng Heri mulai mengancamnya. Heri juga mengolok-ngoloknya. 그냥 불쌍하네. Sore itu, manajer Gim keluar dari kantor. Sang A sudah menunggunya, mengajaknya untuk membeli hadiah untuk putrinya. Mereka masuk ke mall. Gim sulit mengiringi langkah Sang A yang cepat. Mereka masuk ke antrian untuk membeli makanan. Sang A meminta kartu kreditnya. Dia akan membelikan hadiah untuk putrinya. Sementara manajer Gim diminta untuk antri. 맞죠? Setelah antrian yang lama, gilirannya muncul. Karena ponselnya sudah tua, dia tak bisa menunjukkan pesanannya. Untunglah Sang A tepat waktu. Tapi hadiah yang dibelikan Sang A ingin dikembalikan manajer Jim. Itu terlalu mahal. 500.000 won hanya untuk baju kaos. Sang A membujuknya. Ini kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan putrinya. Kaosnya sangat populer sekarang. Anaknya pasti sangat senang. Akhirnya Jim mau. 그런 최악의 경우를 Manajer Gim sampai di rumahnya. Putrinya sedang sibuk mencuci pakaian. Minji tak ingin lagi pakaian dicuci bercampur dengan ayahnya. Bajunya jadi bau. 그럼 앞으로 Minji melihat Aigi milik Heri. Gadis kaya itu sering liburan, makan di restoran mahal, dan memakai pakaian yang bagus. Minji meminta ayahnya untuk pindah tidur di dalam kamar. Hari itu jam olahraga. Minji bingung. Herong temannya belum mengembalikan bajunya. Dia menanyakan ke temannya, tapi Herong mengaku sudah mengembalikannya. Ternyata baju olahraganya dibuang di tong sampah oleh geng Heri. Saat akan masuk ke aula olahraga, Nahon meminjamkan bajunya ke Minji. Tapi karena cuma baju, dia dipanggil dan dimarahi guru olahraga. Geng Heri melihatnya sinis. 사진 안 빌려줬어? Di sebuah dojang taekwondo, anak-anak sedang berlatih pukulan dan tendangan. Pria ini adalah Seong Han-soo, peraih medali emas Olimpiade untuk Korea Selatan di masa lalu. Waktu bermain dan istirahat dimulai. Di tengah jalan di persimpangan arah sekolah, tentara rock and roll ini bernama Bak Jinchol. Dia sibuk membantu anak-anak yang menyeberang. Para relawan merasa terganggu. Bahkan bocil ada yang takut padanya, tapi mereka tak berani menegurnya. Jaechul juga menolong bapak tua penari gerobak, walaupun dia salah arah. Jaechul merasa perbuatan baik harus dilakukan setiap hari. Dia sampai di kantor Federasi Veteran Marinir Korea. Mengunci pintu, waspada melihat situasi, dan operasi akan dimulai. Ternyata Jaechul hanya bermain game perang. 나와. 111기 뒤로 빠져. 나와. 그렇지. Tak lama seorang bapak lain datang. Dia Seong Han-soo. Ternyata dia mengenal Jaechul. Dia menggedor pintu. Yang terdengar hanya suara ribut di dalam. Dia mulai menggedornya dengan keras. Tapi tak ada jawaban. Dan tendangan maut masuk. Jaechul kaget melihat Han-soo masuk. Dia marah. Walaupun orang ini sahabatnya, knop pintunya rusak. 노크 모르나 노크. 잡이야. Jaechul memilih bermain game lagi. Han-soo memintanya bergerak. Hari ini jadwal setahun berkumpul sekali. Ternyata setiap tahun ketiga sahabat ini akan berkumpul. Ketiganya sudah di kedai suju. Untuk memahami hubungan masa lalu yang rumit di antara mereka, Mimin sarankan teman-teman untuk membaca komiknya. Mereka bercerita tentang masa lalu yang dilalui.
Jinchul juga bercerita tentang putrinya, Dabin, yang sangat dia sayangi. Dia bangga mengenakan kaos bergambar wajah putrinya. Dia mengaku belum siap melihat Dabin tumbuh dewasa. Hansu dan Jichol sempat berdebat. Gim menengahi mereka. Sekelompok preman masuk warung. Itu kelompok yang sama yang mengancam manajer Gim malam kemarin. Mereka melanjutkan obrolannya, menyinggung anak Hansu yang bernama Taehun yang sudah remaja. Mereka merasa minuman malam ini enak sekali. Mereka sudah menjadi tua. Ini kehidupan yang mereka impikan walaupun sederhana. Karena mabuk, Jichol malah menangis memikirkan anaknya Dabin. Manajer Gim akan pulang lebih dulu. Anaknya Minji sendirian. Dia meninggalkan amplop uang hadiah untuk Dabin dan Taehun, anak keduanya. Hansu meminta mereka harus sering bertemu di masa depan. Tiba-tiba ada keributan. Sekelompok preman ini melanggar aturan merokok dan mengintimidasi pemilik warung. Preman ini marah, tak ada pelanggan yang protes. Dia melihat Jaechul yang menatapnya. Si preman ini marah. Hansu meminta Jaechul tenang. Mereka hanya pria paruh baya. Manajer Gim membujuk Jaechul pergi. Tapi orang-orang ini malah memprovokasinya, melemparkan minuman. Menghinanya sebagai tentara, apalagi berani menyentuh baju yang ada foto Dabin. Dan terjadilah. Hansu baru sadar manajer Gim sudah pergi. Jaechul makin mengamuk. Salah satunya menghantamkan apar, tapi tak mampu. Hansu berusaha mencegah rekannya mengamuk, tapi tak berhasil. Tak lama petugas patroli datang. Hansu berteriak sentrum dia, dan keduanya senang. Esok paginya, Minji mencari Namhoon di kelasnya, tapi dia tak menemukannya. Saat dia duduk di taman, Namhoon datang. Minji pun mengembalikan bajunya. Namhoon sempat menyinggung Minji menyunggai unggahan Instagramnya. Minji langsung membantahnya. Saat Namhoon mengirim pesan, ponselnya berbunyi. Harry dan gengnya melihatnya. Harry kesal Namhoon adalah pemuda yang ditaksirnya. Lalu mereka sengaja memancing Minji, mengatakan Harry ingin bertemu dengannya. Saat Minji datang ke gudang, Harry langsung menamparnya. 남친한테 꼬리 쳤잖아. Menghina orang tuanya, baunya busuk sekali. Harry dan kedua temannya mengintimidasinya. Kali ini Minji memilih melawan. Baku hantam antara kedua gadis. 애미 없는 냄새? Harry dikalahkan. Manajer Gim menerima telepon. Anaknya berkelahi di sekolah. Dia harus segera datang. Ayah Harry adalah donatur terbesar di sekolah. Di sebuah pemandian air panas, inilah ayah Harry, Ju Gangchan, bertemu dengan anggota Dewan Sim. Mereka membicarakan proyek baru yang melibatkan anggota dewan ini untuk bangunan hotel. Ju Gangchan berjanji, jika dia membantu izin, dana untuk kampanyenya akan dibantu 2 kali lipat. Anggota dewan ini senang dan setuju. Gangchan meminta izin untuk pergi. Orang ini kaget melihat tubuh Gangchan penuh luka. Gangchan mengaku ketika muda dia punya banyak tato. Lalu dia membakarnya dengan las. Ini janjinya untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Dia juga akan menjadi kejam untuk orang yang berbohong padanya. Anggota Dewan Sim ketakutan. Bawahannya melapor. Istrinya menelpon. Istrinya panik memberitahu Harry diserang di sekolah. Orang ini Bokre, berjulukan Gigi Emas, datang ke kantor Ju Gangchan. Tangan kanannya yang bernama Kepala Nam meminta Bokre datang lain kali. Ketua Gangchan ada urusan mendadak. Di sekolah, orang tua Harry sudah menunggu di ruang mediasi. Tak lama manajer Gim datang. Dia mendengar apa yang terjadi. Ibu Harry memarahinya, mengatakan anaknya yang bersalah. Minji membela dirinya, dia tak bersalah. Dia hanya korban. Pihak sekolah meminta Minji diam. Pak Gim meminta maaf sambil berlutut.
Minji berteriak. Manajer Kim memohon. Dia gagal sebagai orang tua. Dia akan bertanggung jawab. Minji hanya bisa menahan malu. 같은 딸이겠습니다. 아빠! Gang Chan akhirnya memilih menghentikan ini. Mereka sama-sama punya anak perempuan. Dia akan memaafkan putrinya. Tapi Minji harus pindah. Juga mungkin pindah sekolah. Mereka keluar dari ruangan. Pak Kim tak sengaja melihat Namhoon. Wajah pemuda itu diingatnya. Baju yang dibawa Minji pulang kemarin miliknya. Ayah Heri sempat bertanya tentang pekerjaan Pak Kim. Dia hanya pegawai biasa. Dan bukan ancaman. 민지야, Di perjalanan pulang, Pak Kim meminta maaf pada putrinya. Dia percaya pada putrinya, tapi Minji sangat kecewa. Ayahnya seharusnya membelanya. Kenapa dia harus dipindahkan? Kenapa dia berlutut? Hanya karena mereka lebih miskin. Minji yang marah memutuskan tak pulang malam itu. Dia akan menginap di tempat temannya. Pak Kim mencoba membujuk. Besok adalah ulang tahunnya. Tapi Minji membenci hari itu. Itu hari ibunya wafat. 민지야. Pak Kim mendatangi makam istrinya. Dia meminta maaf karena gagal menjaga putri mereka. Saat pulang ke rumah, kamar Minji masih kosong. Minji yang akan ke rumah temannya menerima pesan dari Namhoon yang mengajaknya bertemu di belakang sekolah. Minji pun datang, dan yang tertinggal hanya gelang miliknya. Sementara tubuhnya sudah tergeletak bersimbah darah. Esok paginya Pak Kim menyiapkan kue ulang tahun dan juga hadiah. Tapi Minji tak mengangkat telepon. Dia mencoba menghubungi Herong temannya, tapi ternyata Minji juga tak di sana. Pak Kim segera mendatangi sekolah, bertanya pada teman sekelasnya, tapi Minji belum datang. Tak sengaja dia melihat Namhoon. Namhoon menjelaskan dengan panik. Ponselnya dirampas para preman dan akunnya dipakai untuk memancing Minji ke belakang sekolah. Pak Kim langsung berlari ke lokasi. 줄 수가 없었어요. Dia menemukan bercak darah dan sebuah jepit rambut. Tak lama Harry datang bersama preman temannya yang bernama Michol. Michol menenangkan Harry, tak akan terjadi apa-apa. Tiba-tiba seseorang datang. Pak Kim bertanya, apa jepit rambut ini miliknya? Harry ketakutan. Michol berteriak siapa dia dan menantangnya duel 1 lawan 1. 넌 오늘 너 뭔데? Dia merobek baju manajer game. Dan ternyata manajer game bukan orang biasa. Mantan agen Korea Utara dan juga pernah menjadi agen Selatan. Pernah menyelesaikan misi-misi sangat berbahaya dan tak pernah gagal. Dan manajer game bergerak. Michol jatuh terkapar. 대한민국의 보석대역 작원입니다. Manajer game bertanya, di mana Minji? 최근 싱가포르 Tahun 2008, saat itu manajer game masih menjadi agen. 3 pemimpin dihabisi di Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Dalangnya adalah wakil direktur Kim Jong-son dari Biro Selatan. Dia sebenarnya agen utara yang membelot dan meminta manajer game untuk menghabisi targetnya. Perburuan dimulai. Target menaiki mobilnya, beriringan menuju ke sebuah terowongan. Dan tiba-tiba mobil mereka terbalik. Manajer game datang. Menghabisi si pengawal. 내리라. Dan menangkap targetnya. Dia membawa orang itu melintasi perbatasan utara dan sengaja menjatuhkan mobil mereka di sungai.
서발관의 김정선 대남특보총국 오늘 오전 조선인민TV가 Esok harinya, jasad orang itu ditemukan tewas. Tapi jasad manajer Gim menghilang. Utara menyatakan keduanya mati. Para pimpinan Utara mendiamkan masalah itu. Manajer Gim memang sengaja ingin menghilang. 당의 체계화를 주도한 인물. Istrinya Eugene sedang melahirkan putri mereka. 계속 하셔야 되지. Wanita ini berjuang. Dokter keluar dan memberi kabar bayinya sehat. Sayangnya kondisi Eugene kritis. Menjelang akhir hayatnya, dia meminta suaminya meninggalkan masa lalunya, menjalani hidup sebagai ayah biasa, besarkan putri mereka. Beri nama dia Kim Min-ji. Eugene menghembuskan nafas terakhir. 일단 총 내려. Manajer Gim pun mengajukan pengunduran diri sebagai agen. Orang ini di masa lalu dibesarkan oleh Utara, lalu menjadi agen di selatan. Permintaannya ditolak oleh para pimpinan, dan dia menodong atasannya sendiri. Gim mengancam akan menembak. Dia dijanjikan akan dibebas tugaskan setelah misi selesai. Dia sudah melakukan apa yang mereka perintahkan untuk bertahan hidup. Dia siap melakukan apa saja. Pimpinan militer ini ketakutan. Gim diberhentikan sekarang. Sejak saat itu, manajer Gim meninggalkan dunia agen, belajar menjadi seorang ayah, membesarkan putrinya. Dan sangat senang saat putrinya pertama kali memanggilnya ayah. Hidupnya hanya untuk anaknya. Dia akan melakukan apa saja, menyaksikan putrinya tumbuh besar. Dia bekerja sebagai pegawai bank biasa, membesarkan Min-ji seorang diri. Tapi apa yang sebenarnya terjadi pada Min-ji malam itu? Namhoon keluar dari tempat kursusnya. Dia ditunggu sekelompok preman suruhan Heri. 저기 가서 나랑 얘기 좀 하자. Ponselnya dirampas. Orang ini bernama Minho, preman suruhan Heri. Akun sosialnya digunakan untuk mengirim pesan pada Min-ji agar datang ke belakang sekolah. Namhoon dipukuli dan diusir. Min-ji yang akan pergi ke rumah temannya menerima pesan. Tapi dia tetap datang ke lokasi karena ingin bertemu Namhoon. Tapi yang menunggunya Heri dan beberapa temannya, juga sekelompok preman. Heri kembali menghina dan mengancamnya, menampar Min-ji, menghinanya sampah. Kali ini Min-ji memilih melawan. Dia sudah dikeluarkan dan dipindahkan. Itu membuat Heri emosi dan menghinanya, dan Min-ji menyerang. Heri akhirnya jatuh. Minho langsung membantu dan memukul Min-ji. Dan tiba-tiba Heri memukulnya. Tubuh Min-ji kehilangan keseimbangan. Dia jatuh, kepalanya terbentur batu. Darah mengucur. Semua orang panik. Heri yang arogan kini ketakutan. Semua orang yang di sana panik. Apa dia mati? Min-ji tak bergerak lagi. Manajer Gim pulang ke rumah malam itu. Anaknya belum pulang juga. Dia sangat khawatir. Mencoba menghubungi Min-ji. Tak ada jawaban. Para remaja yang ketakutan mencoba menghubungi ambulan. Minho menghalangi. Jangan lakukan apapun. Mengancam semuanya. Memastikan semua file video di ponsel dihapus dari semuanya. Lalu mengusir semua orang. Dia menenangkan Heri. 도와줄 수도 있어. Seorang pria bernama Oh Min-chol sedang menyetor uang pada sekelompok gangster. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Minho. Minho menceritakan apa yang terjadi. Min-chol mengaku tak bisa menolong. Heri merebut telepon. Ayahnya Ju Gang-chan dari Juha Construction. Dia akan bayar berapapun untuk menyingkirkan mayat ini. Min-chol awalnya tak percaya. Tapi ketua gangster yang bernama Bokre atau si gigi emas mendengarnya. Dia tertarik, memanggil Min-chol, memintanya menjelaskan. Memintanya menelpon lagi. Dia akan membantunya.
Bokre dan anak buahnya datang ke lokasi, melihat apa yang terjadi. Mereka memasukkan tubuh Minji ke bagasi, lalu mengantar Harry pulang. Bokre menyapa Harry. Dia merekam pembicaraan itu diam-diam. Dia punya rencana sendiri. Harry sangat marah. Dia tak peduli. Urus saja mayatnya baik-baik. Dia tak mau terlibat. Dan itu semua direkam. Bokre mengaku dia punya hutang budi ke ayah Harry. Memintanya tenang. Semua jejak akan dihapus. Tubuh gadis itu tak akan ditemukan. Mereka akan membuangnya ke laut. Sebelum berpisah, Bokre mengatakan agar Harry tak memberitahu ayahnya tentang kejadian malam ini. Jangan buat ayahnya khawatir. Mereka pun pergi. 우리 민지 Dan Minho disiksa. Di mana putrinya? Barulah preman ini sadar dia menyinggung orang yang salah. Minho meminta ampun. Dia menelpon orang yang bernama Mincho. Tak lama, orang-orang tak dikenal membawa putrinya. Manajer game berhasil mendapatkan alamat Mincho. 오민철 Dia pulang ke rumah. Melihat kamar Minji yang kosong membuatnya terpukul. 뭐야? Merasa seperti melihat putrinya kembali. Hari ini dia tak masuk kerja. Kepala cabang gang meminta Sang A menelpon manajer game. Kenapa dia belum datang? Manajer game membuka lemarinya, mengambil peralatan lamanya. Dia terpaksa kembali. Manajer game mengabaikan panggilan dari kantor. Dan akhirnya dia sampai di lokasi. Minchol bersama anak buahnya sedang menyiksa seorang pria tua yang berhutang ke mereka. Orang ini meminta kesempatan, lepaskan putrinya. Minchol tentu tak mau terima. Mereka membacakan kontrak. Karena tak mampu membayar, mereka berniat mengambil organ tubuh putrinya. Orang ini kembali dipukuli. Dia memohon, jangan putrinya. Minchol melihat gadis ini, bawa dia. Gadis ini akan dibawa ke ruangan operasi legal. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Mereka menyangka itu layanan antar makanan. Minchol meminta anak buahnya untuk mengurus. Pintu dibuka, keributan dimulai. Manajer game masuk, melihat situasi di sana. Anak buah Minchol langsung menyerangnya. Ganas dan tak ada ampun. Si dokter ilegal terluka parah. Manajer game sudah menduga apa yang terjadi. Minchol dan beberapa anggotanya ketakutan. Pintu dibuka. Dan Minchol langsung melarikan diri dari jendela. Jebakan di depan, tali-tali tajam. Itu adalah salah satu keahlian dalam militer. Orang ini ketakutan. Game datang menghajarnya. Sementara itu, dua sahabat manajer game, Hansu dan Jichol, masih ditahan di penjara. Hansu berteriak kapan mereka dibebaskan. Dirinya hanya berusaha melerai dan tak ikut berkelahi. Petugas menjelaskan dia harus menunggu. Hansu berteriak ini gara-gara temannya di sebelah. Jichol hanya diam. Rekaman perkelahian Jichol yang menghajar preman viral. Banyak warga yang kagum dan merasa puas. Biro Intelijen Korea Utara, bagian aktivitas untuk Selatan. Salah satu petugas media melihat video itu, yang turut menangkap wajah manajer game. Sistem pengenal wajah langsung mendeteksi identitasnya. Ancaman tingkat 1. Dia segera menelpon atasannya. Buronan tingkat 1 tertangkap kamera berada di selatan. 1급 수배자가 포착됐습니다. Para petinggi utara langsung rapat. Orang ini hantu dari masa lalu. Jenderal Ryong menegaskan
Dia akan menuju selatan sendiri dan menangkap orang ini. Tapi para petinggi lain tak setuju. Sebulan lagi ada pertemuan dengan selatan. Tak boleh ada operasi rahasia. Lebih baik meminta bantuan selatan untuk menangkapnya. Ryong bersikeras, apa mereka lupa? Perbuatan orang itu dulu. Petinggi yang lain mengancamnya. Ryong diminta diam ikut arahan partai. Ryong di ruangannya. Dia sangat dendam dengan Gim. Ada peristiwa di masa lalu. Dia merasa petinggi yang lain terlalu lembek. Dia marah. Tapi hanya sedikit orang yang bisa melawan Gim. Dulu ada orang bernama Yeon Gwang, tapi dia telah gugur di masa lalu. 무슨 놈이라고? 이게 소대를 혼자서 까부. Jenderal Ryong ingat, adik Yeon Gwang adalah agen yang cakap. Bawahannya mengiyakan. Ryong meminta bawa dia kemari. Segera tugaskan dia. 검찰이로 김부장권 관련해서 이상 Kantor DMK, Direktorat Misi Khusus Republik Korea Selatan. Ada laporan masuk tentang agen Gim, orang dalam pengawasan, dan 2 orang rekannya. Bak Jin-chol, mantan tentara Republik Korea. Dia beberapa kali satu tugas dengan agen Gim. Catatan militer Ji-chol ke Palestina, operasi Indra di Pakistan, dan puluhan misi di luar negeri. Terungkap gara rekaman video perkelahian viral. Orang ini direktur DMK, Gang Gung-chol, atau anjing tanah. Dia memasuki area terbatas. Bawahannya melapor, utara meminta agennya masuk ke selatan untuk memburu agen Gim. Pemerintah telah membantah keberadaannya, tapi Gu-chol ingin mereka yang menangkap agen Gim lebih dulu. 네. Sementara itu, Mi-chol masih disiksa. Dia mengaku tak kenal siapa orang-orang itu. Mereka menghubunginya lebih dulu. Mi-chol masih sok keras. Gim menunjukkan sesuatu dan kembali menyiksanya. 꼬집어줄게. Orang ini mengaku itu layanan pesan telegram. Gim meminta Mi-chol menghubungi, tapi orang ini menolak dan berteriak meminta tolong. Rekan-rekannya sudah dihajar. Mi-chol mengaku dia masih anak di bawah umur dan akan menuntut manajer Gim. Hukum tak berpengaruh padanya. Anak di bawah umur tak bisa dipidana. Gim membuka kopernya. Seorang ayah tak pernah bisa kehilangan anaknya. Dia menodongkan pistol. Mi-chol mulai ketakutan. Kenapa orang ini punya pistol? Dan Gim akan menembak. Mi-chol pun menangis. Dia akan jujur. Dia tak di bawah umur. Dan letusan terdengar. Gim berkata, jika putrinya meninggal, dia, temannya, dan keluarganya akan mati. Tiba-tiba notifikasi masuk. Beberapa orang sedang membahas kasus Minji. Pastikan semua orang tutup mulut. Mereka sedang mengurus jasadnya. Gim mencoba menghubungi nomor itu. Salah satu anak buah Bokre heran kenapa Mi-chol menelpon. Bokre sadar itu mencurigakan. Bisa jadi itu polisi. Meminta anak buahnya tak mengangkat. Segera buang ponsel itu. Hapus ruang obrolan. Terbaca mereka sudah mengurus jasad gadis itu. Ruang obrolan dihapus. Emosi manajer Gim meledak. Dia mendesak Mi-chol. Cari cara menghubungi mereka. Rupanya Mi-chol diam-diam sempat menghubungi polisi. Petugas datang meminta manajer Gim menyerah. Harry mulai dilanda kepanikan. Setelah semua kejadian yang menimpanya, dia ingat ketika Mi-chol dihajar. Ayah Minji terlihat berbahaya. Itu menghantuinya, membuatnya stres. Orang itu punya ikat rambutnya. Ju Gang-chan pulang, bertanya ke istrinya di mana anaknya. Gang-chan masuk ke kamar. Mengira Harry kembali berkelahi karena wajahnya. Dia menyemangati putrinya agar tak menyerah. Dia harus menunjukkan dirinya lebih kuat dari siapapun. Orang harus takut padanya. Dan ayah akan selalu mendukungnya. Gu-chan terlalu memanjakan putrinya hingga sifatnya tak bisa diatur. 절대 얕잡아 보이면 안 돼. 뭐가? Lantas siapa Ju Gang-chan hingga si gigi emas Bokre waspada terhadapnya. 참, 통인간이 아니거든. Sebelum menjadi pengusaha konstruksi sukses, Ju Gang-chan adalah seorang gangster. Bokre pernah menyaksikan sendiri bagaimana bosnya dulu dihukum karena gagal menjalankan misi.
돈으로 안 되면 폭력. Korban dipaksa berlutut, disiksa tanpa ampun. 다 죽여. Itu membuat Bokre waspada terhadap Jugang Chan. Tapi sekarang dia memiliki kartu untuk memeras orang itu. Sementara manajer Gim sedang dibawa ke kantor polisi. Dan orang ini adalah pemburu Korea Utara bernama Gang Song. Dia berhasil memasuki Korea Selatan diantar lewat laut. 최고의 특급 정보원이었어. Sebelum berangkat, dia diberitahu Jenderal Ryong penyebab kematian kakaknya karena dikhianati oleh nomor 66 yang palsu. Orang itu sekaligus pembelot negara. Gang Song datang dengan satu tujuan, membalas dendam. Setibanya di selatan, dia bertemu dengan agen utara lainnya. Diberi lokasi Bak Jinchol, teman akrab nomor 66. Orang itu masih ditahan di kantor polisi. Agen utara ini memohon agar disampaikan ke atasan. Dana untuk mereka di selatan segera dicairkan. Meninggalkan mobil lalu pergi dari sana. Hansu baru saja dibebaskan. Dia sempat berpapasan dengan Gang Song. Merasa wajah pria itu pernah dilihatnya. Tapi Hansu mengira itu tak mungkin. Sementara Jichol masih di balik jeruji. Kapan dia dibebaskan? Dia rindu anaknya. Gang Song masuk ke kamar mandi, menghajar seorang petugas. Selalu menyamar. 여기요. Jichol berteriak, meminta makanan ke petugas jaga. Akhirnya seorang petugas patroli membawakan makanan. Dia berhenti di depan jeruji Jinchol, bertanya apakah dia bernama Bak Jinchol. Si veteran perang ini langsung tahu, Gang Song bukan orang biasa, dia dari utara. Gang Song bertanya di mana kode 66. Jichol pura-pura, dialah orangnya. Gang Song menunjukkan foto manajer Gim, mengancam dengan pistolnya. Jichol memintanya berhenti, banyak orang bisa terluka. Dia pun menunjukkan alamat manajer Gim. Gang Song sedang mencari kematiannya sendiri. Orang ini pun pergi. Jichol langsung menyusun rencana kabur. Dia sengaja memukul salah satu tahanan hingga membuat keributan. Mengatakan orang ini sakit parah. Saat petugas masuk, Jichol mengurungnya di dalam sel, lalu melarikan diri. Di markas Bokre, anak buahnya sedang menyiksa seorang debitur yang berhutang. Bokre meminta seseorang mengedit rekaman percakapan Harry untuk memeras ayahnya. Dia berkata ke anak buahnya, saatnya untuk mengambil uang besar, ikuti dia. Orang ini akan pergi lalu membuka bagasi. Yang mengejutkan, jari Minji bergerak perlahan. Gadis ini masih hidup. Di kantor polisi, manajer Gim diinterogasi. Dia memilih bungkam dan tak menjawab dari mana dia mendapat pistol. Si petugas bingung. Manajer Gim masih bungkam sepanjang malam. Dia diminta men-scan sidik jarinya. Petugas selalu memindainya. Sistem keamanan meminta kode khusus, tak bisa diakses. Semua petugas kebingungan. Tak lama, ponsel manajer Gim tiba-tiba berbunyi. Kapten polisi ini keluar melihat ponsel itu. Penelponnya putrinya. Manajer Gim tanpa ragu bergerak menghajar semua petugas di dalam. Si kapten kaget melihat manajer Gim keluar. Dia meminta si kapten diam. Dan akhirnya part 1 selesai. Serial ini masih ongoing, dan kami akan update setiap minggu sampai tamat. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di Agen Kim Part 2. Bye.